Malam pengantin adalah momen cinta abadi. Namun bagaimana jika kau terbangun di tengah malam, melihat suamimu menatap tubuhmu yang berdarah di lantai, sementara kau masih berdiri, menyaksikan kengerian itu? Apa rahasia kelam di balik malam yang seharusnya suci itu? Selamat malam, para pencinta kisah misteri dan horor. Selamat datang kembali di channel Bunga Malam, tempat cerita-cerita kelam hadir untuk mengguncang hati dan pikiran Anda. Jika Anda menyukai kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan jantung berdegup kencang, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bergabunglah dengan kami di setiap malam penuh rahasia. Malam ini, bersiaplah untuk sebuah kisah yang akan menghantui mimpi Anda. Mari kita mulai. Lisa memandang bayangannya di cermin kamar pengantin. Gaun putihnya berkilau lembut di bawah cahaya lilin yang bergoyang pelan. Aroma mawar segar memenuhi udara, bercampur dengan embun malam yang merembes lewat jendela kayu tua hotel itu. Hari ini, dia menjadi istri Ryan, pria yang selama 2 tahun terakhir membuatnya percaya pada cinta sejati. Tadi malam, di ballroom penuh bunga, Ryan memegang tangannya erat, berbisik, "Kau adalah segalanya bagiku, Lisa." Senyumnya hangat, tapi ada kilau aneh di matanya, seperti bayangan awan di tengah langit cerah. Kini, di kamar yang dindingnya dihiasi ukiran antik, Lisa merasa jantungnya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena udara malam terasa terlalu dingin, terlalu hening. Dia menarik selimut sutra, mencoba menepis perasaan aneh yang merayap di dadanya. Tengah malam, Lisa terbangun dengan kaget. Kamar terasa seperti terbenam dalam es, meski lilin-lilin masih menyala, nyalanya lemah dan bergoyang liar. Dia meraba sisi ranjang, mencari kehangatan tubuh Ryan, tapi hanya menemukan spray kosong yang dingin. "Ryan?" panggilnya, suaranya serak, nyaris tenggelam dalam keheningan. Cahaya bulan pucat menyelinap lewat celah-celah gordin, menerangi sudut kamar dengan bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Di ujung ranjang, dia melihatnya, sosok Ryan duduk membungkuk, pundaknya kaku, kepalanya menunduk seperti sedang menatap sesuatu di lantai. Lisa menarik napas, mencium bau logam yang samar, seperti karat, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan jantung berdegup kencang, Lisa memaksa matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Lalu, dia melihatnya, sebuah tubuh tergeletak di lantai kayu, gaun pengantinnya robek, darah mengalir seperti sungai kecil, menggenang di bawah cahaya bulan. Wajah tubuh itu pucat, mata terbuka kosong, dan Lisa menjerit dalam hati saat menyadari wajah itu adalah wajahnya sendiri. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya gemetar. Tapi anehnya, dia masih berdiri di sisi ranjang, tangannya menggenggam selimut, tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Dia mencubit lengannya, tapi tak ada rasa sakit, hanya dingin yang menjalar hingga tulang. Lisa memandang Ryan, yang masih duduk diam di ujung ranjang, tak bergerak, tak menjawab panggilannya. "Ryan, tolong, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya pecah, tapi Ryan seperti tak mendengar. Bayang-bayang di dinding bergerak lebih cepat, seolah menggoda Lisa untuk mendekati tubuh di lantai. Dia melangkah hati-hati, lantai kayu berderit di bawah kakinya, meski entah bagaimana, langkahnya tak mengeluarkan suara. Bau logam semakin kuat, bercampur dengan aroma mawar yang kini terasa mual. Lisa ingin menangis, tapi air mata tak kunjung jatuh. Dia menatap tubuhnya di lantai, rambutnya yang tadi malam masih tersisir rapi kini kusut, ditempeli darah. Pikiran Lisa melayang ke sore tadi, saat mereka menari di bawah lampu kristal ballroom. Ryan memeluknya erat, berbisik, "Kita akan bersama selamanya, Lisa." Tapi ada nada di suaranya yang terasa asing, seperti getar yang disembunyikan. Lisa mengabaikannya,
mengira itu hanya kegugupan malam pengantin. Kini, melihat Rian yang menunduk di ujung ranjang, Lisa teringat momen lain, saat Rian menatapnya dengan mata gelap saat dia menerima telepon dari teman pria. Hanya teman kantor, kata Lisa waktu itu, tapi Rian hanya mengangguk, bibirnya mengeras. Kini, di kamar yang terasa seperti makam, Lisa mulai bertanya-tanya apakah dia telah melewatkan tanda-tanda yang kini menjelma menjadi kengerian di depannya. Lisa melangkah mendekati Rian, tangannya gemetar, meski entah bagaimana dia tahu tangan itu tak lagi nyata. "Rian, lihat aku." "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, suaranya penuh keputusasaan, tapi Rian tetap diam, matanya terkunci pada tubuh di lantai. Tiba-tiba, dia mengangkat kepala, dan Lisa membeku. Mata Rian kosong, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. "Kau membuatku melakukan ini, Lisa," katanya pelan, suaranya seperti pisau yang menyayat hati Lisa. Air mata yang tak bisa jatuh terasa membakar di matanya. Dia ingin berteriak, ingin memeluk Rian dan memintanya menjelaskan, tapi tubuhnya hanya melayang, tak berdaya. Lisa menatap tangan Rian, dan jantungnya, jika dia masih punya jantungan, seperti terhenti. Sebuah pisau dapur berkilau di genggamannya, ujungnya merah dengan darah yang masih menetes, menodai spray putih di ranjang. "Rian, buang pisau itu," jerit Lisa, tapi suaranya hanya bergema di kepalanya sendiri. Rian memandang tubuh di lantai, wajahnya penuh penyesalan namun juga kemarahan. "Kau tahu aku tak bisa membaginya dengan siapapun," gumamnya, seolah berbicara pada tubuh itu. Lisa merasa dadanya sesak, ingatan tentang cinta mereka, malam-malam penuh tawa, janji-janji manis, kini hancur di hadapan kengerian ini. Dia ingin menangis, tapi rohnya hanya bisa menjerit dalam diam. Pikiran Lisa melayang ke masa lalu, ke malam-malam saat Rian menunjukkan sisi lain dirinya. 2 bulan lalu, dia pernah memergoki Rian memeriksa ponselnya saat dia tertidur. "Hanya ingin tahu kau baik-baik saja," katanya saat Lisa bertanya, tapi matanya gelap, penuh kecurigaan. Lisa mengabaikannya, mengira itu hanya rasa cemburu biasa. Kini, di kamar pengantin yang terasa seperti kurungan, Lisa menyadari betapa dia telah mengabaikan tanda-tanda itu. "Aku tak pernah menyakitimu, Rian," bisiknya, suaranya penuh luka. Tapi Rian hanya menggeleng, menggenggam pisau lebih erat, seolah tubuh di lantai masih bisa mendengarnya. Lisa mencoba mendekati tubuhnya di lantai, berharap bisa menyentuhnya, membuktikan bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi saat tangannya mencapai gaun pengantin yang robek, jari-jarinya menembus, seperti asap yang tersapu angin. Aku apa ini?" bisiknya, air mata tak kasat mata mengalir di wajahnya. Dia menoleh ke Rian, yang kini berdiri, berjalan pelan menuju cermin besar di sudut kamar. "Kau tak seharusnya membuatku marah, Lisa," katanya, suaranya rendah, penuh penyesalan yang bercampur kemarahan. Lisa menjerit, "Aku tak melakukan apa-apa. Tolong, Rian, ingat siapa aku." Tapi suaranya lenyap, ditelan dinding-dinding kamar yang semakin terasa menekan. Rian tiba-tiba berbalik, matanya menatap tepat ke arah Lisa, atau melewatinya. "Kau pikir aku tak tahu tentang pria itu?" katanya, suaranya naik, penuh tuduhan. Lisa menggeleng panik, ingatan tentang seorang teman kantor yang pernah mengantarnya pulang melintas di benaknya. Itu hanya teman, Rian. "Hanya teman," teriaknya, tapi Rian tak mendengar. Dia berlutut di sisi tubuh Lisa, menyentuh rambutnya yang berlumur darah. "Aku mencintaimu, tapi kau memaksaku," bisiknya, dan Lisa merasa hatinya hancur. Cinta yang dia pikir akan abadi kini berubah menjadi belenggu yang mencekik,
mengikatnya pada kamar ini, pada kengerian ini. Kamar itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya hidup, merangkak mendekat untuk menjebak Lisa. Dia mencoba berlari ke pintu, tapi kakinya seperti terpaku, setiap langkah terasa seperti melawan lumpur. "Aku harus keluar dari sini," bisiknya, napasnya terasa sesak meski dia tak lagi bernapas. Rian masih berlutut di sisi tubuhnya, berbicara pelan, kata-katanya tak jelas namun penuh kemarahan. Lisa menoleh ke cermin di sudut kamar, berharap melihat refleksinya, tapi cermin itu kosong, hanya menunjukkan Rian dan tubuh di lantai. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya pada dirinya sendiri, suaranya gemetar di tengah keheningan yang mencekam. Ingatan lain muncul, seperti kilat di tengah badai. Malam sebelum pernikahan, Rian bersikap aneh, diam sepanjang makan malam. "Kau baik-baik saja, sayang?" tanya Lisa, tangannya menyentuh lengan Rian. Dia hanya tersenyum tipis, matanya tak bertemu dengan mata Lisa. "Aku hanya ingin semuanya sempurna besok," jawabnya, tapi nada suaranya dingin, seperti es yang retak di bawah beban. Kini, di kamar pengantin, Lisa menyadari bahwa kesempurnaan yang Rian inginkan adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia mencoba berteriak lagi, "Rian, tolong dengar aku," tapi suaranya hanya bergema di kepalanya, tak pernah sampai ke dunia nyata. Rian bangkit, pisau masih di tangannya, dan berjalan menuju jendela. Cahaya bulan menerangi wajahnya, memperlihatkan garis-garis kepedihan dan kemarahan yang bercampur. "Kau tak seharusnya berbicara dengannya, Lisa," katanya, suaranya rendah, seperti mantra. Lisa menggeleng, "Aku tak melakukan apa yang kau pikirkan." Tapi kata-katanya sia-sia. Dia mencoba menyentuh Rian, tapi tangannya menembus, hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk. Kamar itu terasa seperti sangkar, dan Lisa merasa seperti burung yang sayapnya telah dipatahkan, terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tiba-tiba, Rian berbalik, matanya melebar, seolah melihat sesuatu di sudut kamar. "Kau masih di sini, bukan?" katanya, suaranya bergetar. Lisa membeku. Apakah Rian bisa merasakannya? Dia melangkah mendekati sudut tempat Lisa berdiri, pisau di tangannya gemetar. "Aku tahu kau menontonku, Lisa," bisiknya, dan Lisa merasa jantungnya, jika masih ada, seperti terhenti. "Aku tak ingin menyakitimu, tapi kau memaksaku," lanjutnya, suaranya penuh penyesalan yang bercampur kegilaan. Lisa mundur, tapi tak ada tempat untuk lari. Dinding-dinding kamar terasa semakin dekat, dan bau darah kini memenuhi udara, membuatnya mual. Lisa menatap tubuhnya di lantai, gaun pengantinnya kini hancur, ditempeli darah yang mulai mengering. Dia mulai ragu, apakah dia benar-benar tak bersalah? Ingatan tentang senyum ramah teman kantornya, tentang obrolan ringan di kafe, tiba-tiba terasa seperti pengkhianatan di matanya sendiri. "Aku tak bermaksud menyakitimu, Rian," bisiknya, tapi suaranya penuh keraguan. Rian tiba-tiba menoleh ke arahnya, seolah mendengar, dan Lisa merasa bulu kuduknya berdiri. "Kau tak bisa pergi, Lisa. Kau milikku," katanya, dan pisau di tangannya berkilau di bawah cahaya bulan, seperti ancaman yang tak terucap. Tiba-tiba, kebenaran menghantam Lisa seperti gelombang dingin. Dia sudah mati, mungkin sejak malam sebelumnya, sebelum malam pengantin ini dimulai. Kamar ini bukan hanya tempat pernikahan mereka, tapi juga makamnya. Aku sudah mati," bisiknya, suaranya penuh kengerian. Dia menatap tubuhnya di lantai, luka di perutnya yang dalam, dan menyadari bahwa rohnya terperangkap di kamar ini, terikat oleh cinta dan pengkhianatan yang tak pernah terjadi.
Rian masih berlutut di sisi tubuhnya, berbisik, "Kau tak akan pernah meninggalkanku." Lisa menjerit, tapi suaranya lenyap, ditelan oleh dinding-dinding yang kini terasa hidup, berdenyut seperti jantungan. Lisa mencoba melawan, mencoba mendorong Rian menjauh dari tubuhnya. "Hentikan, Rian!" "Cukup!" teriaknya, tapi tangannya hanya menembus udara. Rian mengangkat pisau lagi, gerakannya mekanis, seperti ritual yang mengerikan. "Kau milikku selamanya sekarang," katanya, matanya berkaca-kaca, namun penuh obsesi yang mencekam. Lisa merasa kamar itu berputar, bayang-bayang di dinding kini membentuk wajah-wajah yang menatapnya, menertawakannya. Bau darah dan mawar bercampur, menciptakan aroma kematian yang tak bisa dia hindari. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa ditarik ke bawah, ke dalam lantai yang kini terasa seperti lumpur hitam. Di sudut kamar, sebuah cahaya lembut muncul, seperti pintu yang menganga ke dunia lain. Lisa menatapnya, merasakan kehangatan yang aneh, sesuatu yang bertolak belakang dengan kengerian kamar ini. "Aku tak bisa tinggal di sini," bisiknya, suaranya penuh tekad. Dia melangkah menuju cahaya, tapi setiap langkah terasa seperti melawan arus sungai yang deras. Rian masih berbicara pada tubuhnya. "Kita akan bersama selamanya, Lisa." Suaranya kini seperti nyanyian yang mengerikan, mengikat Lisa pada kamar itu. Tapi dia memaksa dirinya maju, menolak untuk menjadi tahanan kengerian ini. Sebelum melangkah ke cahaya, Lisa menoleh sekali lagi. Rian masih di sana, duduk di ujung ranjang, memeluk tubuhnya yang tak bernyawa, berbisik tentang cinta yang telah berubah menjadi kutukan. Matanya kosong, namun penuh dengan kegilaan yang tersembunyi di balik kesedihan. Kamar itu kini terasa seperti neraka pribadi, dinding-dindingnya berlumur bayang-bayang yang bergerak sendiri. Lisa menutup mata, merasakan kehangatan cahaya membungkusnya. "Aku bebas," bisiknya, dan dalam sekejap, kengerian kamar itu lenyap, meninggalkan hanya keheningan yang mencekam. Namun, di kamar itu, Rian tetap duduk, berbicara pada tubuh Lisa yang kini dingin. "Kau tak akan pernah pergi, bukan?" katanya, suaranya lembut namun penuh obsesi. Cahaya bulan masih menerangi kamar, tapi bayang-bayang di dinding kini terlihat seperti menari dalam kemenangan. Apakah Lisa benar-benar bebas, atau apakah rohnya masih terperangkap dalam obsesi Rian? Kisah ini mungkin telah usai, tapi kengeriannya akan terus bergema. Apa pendapat kalian tentang malam pengantin yang kelam ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Bunga Malam untuk kisah-kisah seram lainnya. Sampai jumpa di malam berikutnya, jika kalian berani. Terima kasih telah menemani kami di channel Bunga Malam untuk kisah mencekam malam ini. Apakah Lisa benar-benar bebas dari kengerian kamar itu, atau apakah obsesi Rian masih mengikat rohnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan ceritakan jika kalian pernah mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bergabunglah dengan kami di setiap malam penuh rahasia. Sampai jumpa di kisah berikutnya, jika kalian berani menghadapi kegelapan lagi. Selamat malam, dan hati-hati di balik bayang-bayang.